Kami percaya hanya di dalam Engkau hati kami damai, kami memperoleh penghiburan, kami memperoleh ketenangan, dan kami memperoleh kekuatan untuk menghadapi segala sesuatu di dunia ini. Terima kasih Tuhan, karena Engkau selalu bersama-sama dengan kami. Hari ini di akhir bulan Januari ini, kami mau berkata kepada Tuhan, segala pujian dan syukur bagi Engkau. Kami mensyukuri hari-hari yang telah berlalu, dan kami menantikan hari-hari yang akan datang. Kami hidup di hari ini untuk berkata kepada Tuhan, permuliakanlah dirimu dalam hidup kami. Pakailah kami untuk menjadi alat yang maksimal, alat yang indah di dalam tangan-Mu. Itu sebabnya pada pagi hari ini ya Tuhan, berbicaralah kepada kami semua, baik hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, maupun semua kami yang mendengarkan. Kami membutuhkan Engkau, kami membutuhkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi penopang, penolong, penuntun dan pembimbing dalam arah langkah-langkah hidup kami. Kuatkan dan teguhkan kami semua ya Tuhan. Allah Roh Kudus, berbicaralah. Berbicaralah ke dalam hati kami. Berbicaralah ke dalam pikiran kami. Berbicaralah ke dalam jiwa dan roh kami ya Tuhan. Dan biarlah firman-Mu menguatkan tubuh kami. Dalam Kristus Yesus firman Allah yang hidup dan berkuasa, kami berdoa dan sambut firman Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Semua yang siap dengar firman Allah kita katakan amin. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Shalom. Shalom. Sekali lagi. Shalom. Shalom. Haleluya. Rupanya di sebelah kiri ini kosong ya. Di luar banyak sekali, tapi di sebelah kiri kosong. Kenapa tidak ada yang mau ke sebelah sini? Kalau ada yang mau maju ke depan, silakan. Saya percaya kita semua ada dalam sukacita Tuhan. Amin. Anugerah dan kasih setia Tuhan, kebaikan Tuhan, pertolongan Allah yang maha tinggi senantiasa menuntun dan membimbing seluruh kehidupan saya dan saudara. Sehingga hari ini dengan sukacita kita ada dalam rumah Tuhan untuk mempermuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau saya mengamati beberapa waktu ini, kalau saudara memperhatikan sinetron, memperhatikan film-film yang diangkat baik itu oleh orang Indonesia, oleh orang India, oleh orang Korea, atau bahkan mungkin dari Amerika, saudara akan menemukan ada begitu banyak hal yang mencoba untuk menceritakan, mengangkat masalah-masalah keluarga di dalam sebuah film. Nah, pada waktu masalah-masalah itu diangkat, persoalannya adalah jika itu diangkat dari sisi negatif, maka pelajaran negatiflah yang dapat diterima oleh orang. Tetapi jika itu diangkat dari porsi yang positif, maka orang yang menontonnya bisa mengambil pelajaran yang bermakna, yang berguna dari dalamnya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini kita akan belajar tentang keluarga Kristen. Kita mau menjadi keluarga yang kacau atau keluarga yang berkemenangan. Kita buka sama-sama dari Amsal pasal 11. Amsal pasal 11 ayatnya yang ke-29. Amsal pasal 11 ayat 29. Kita baca bersama-sama, aman semua? 2, 3. Siapa yang mengacaukan rumah tangganya akan menangkap angin. Orang bodoh akan menjadi budak orang bijak. Saya ulang sekali lagi. Siapa yang mengacaukan rumah tangganya akan menangkap angin. Orang bodoh akan menjadi budak orang bijak. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jika memperhatikan pembacaan firman Tuhan ini, maka sangat jelas di sini bahwa seseorang yang mengacaukan rumah tangganya, dia nggak akan dapat apa-apa, ya. Dia hanya akan menerima kekacauan. Dia seperti orang bodoh.
yang tidak tahu apa yang diletakkannya, tidak dapat menjaga apa yang diletakkannya, dan tidak dapat menggapai apa-apa karena kekacauan yang dibuatnya sendiri. Ibu-ibu yang Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kitab Amsal ini merupakan hikmat para bijak yang terilhamkan atau ditulis oleh orang-orang bijak. Bukan hanya ditulis oleh Salomo. Kalau kita baca keseluruhan kitab Amsal, maka ada beberapa penulis di sana. Istilah Ibrani dari kata masal yang diterjemahkan menjadi Amsal itu artinya ucapan atau ajaran orang bijak. Dapat juga berarti perumpamaan atau peribahasa yang berhikmat. Jadi ini kata-kata mutiara, ya, kata-kata yang indah, kata-kata peneguhan, kata-kata yang diangkat berdasarkan penelitian, pandangan, pemikiran-pemikiran yang disaksikan dalam kehidupan, kemudian dijadikan, dirangkai menjadi kata-kata untuk membangun. Jadi Amsal berisi ajaran dan hikmat untuk hidup dengan berperilaku bijaksana, benar, adil, dan jujur. Di pasal 1 ayat 2 sampai dengan 7 itu tujuan penulisan kitab Amsal. Kalau kita kembali kepada nats yang saya dan saudara belajar pada pagi hari ini, kata mengacaukan itu berasal dari bahasa Ibrani oker, yang artinya mengganggu, masalah, kekacauan. Dari bahasa Inggris carelessness. Nah, bahasa Inggris saya tidak bagus, jadi pengucapannya tidak tahu benar atau salah. Yang pintar bahasa Inggris nanti boleh diperbaiki, ya. Artinya kesembronoan, pengabaian, kecerobohan, keteledoran, kelalaian, kelengahan. Lalu ada kata lain yang sama dengan itu yang dari bahasa Inggris juga wickedness. Artinya kejahatan, kenakalan, keburukan, kebusukan, dosa. Bahasa Indonesianya mengacaukan artinya mencampur adukan, menjadi keliru, menimbulkan kerusuhan, kekalutan hati, pikiran, dan sebagainya. Jadi dengan kata lain, kata mengacaukan di sini adalah keadaan yang sulit untuk diperbaiki. Kekacauan artinya keadaan yang akhirnya menjadi sesuatu yang tidak diharapkan oleh orang itu sendiri maupun keluarganya. Karena ini bicara tentang keluarga. Siapa yang mengacaukan rumah tangganya? Kata siapa di situ sebenarnya kata ganti untuk pria. Tetapi mengacaukan rumah tangga bukan hanya dilakukan oleh pria. Lebih dalam lagi, ini bicara kepada siapa saja, kepada pria maupun wanita. Kata rumah tangga memang mengacu kepada pasangan, suami dan istri. Tetapi kalau kita terjemahkan ini lebih jauh, ini bicara tentang keluarga. Jadi bukan hanya kepada suami dan istri, tetapi seluruh anggota keluarga. Ada anak-anak di sana. Kalau ada mertua berarti ada mertua di sana. Kalau ada anak mantu berarti ada anak mantu di sana. Semua yang terlibat dalam satu keluarga. Tentu saja yang paling inti adalah keluarga pokok. Tetapi jika keluarga itu terdiri dari keluarga besar, ada om, tante, suami, istri, keponakan, anak-anak, dan lain sebagainya, maka seluruh keluarga itu bertanggung jawab untuk tidak mengacaukan rumah tangga. Amin. Kekasih-kekasih Kristus yang berbahagia, ada banyak persoalan dan kekacauan yang terjadi dalam rumah tangga. Nah, saya ada catat dari artikel ini, saya ambil dari internet, saya tidak tulis di situ, dari tashaparent.com. Dia bilang begini, penyebab kenapa ada perceraian dan kekacauan dalam rumah tangga adalah menikah di usia remaja atau di atas 32 tahun. Ini penelitian, terserah saudara setuju atau tidak setuju, itu hak saudara, ya. Suami tidak punya pekerjaan tetap, putus sekolah, memandang rendah terhadap pasangan, terlalu mesra saat pengantin baru, ya. Jadi terlalu mesra bermasalah juga rupanya, ya. Enggan menyelesaikan masalah, memandang pernikahan secara negatif. Nah, masih banyak lagi tentu saja kalau kita buka internet penyebab-penyebabnya, tetapi ini yang saya angkat dari sana mungkin bisa menjadi bahan perbandingan untuk saya dan saudara pikirkan. Tetapi ada seorang
Jadi orang biasa punya pemikiran seperti ini. Apa yang saya lakukan sama sekali bukan urusan orang lain. Jadi suka-suka gue dong. Saya mau bikin apa saja itu urusan saya, bukan urusan orang lain. Dan segala sesuatu boleh dilakukan selama tidak menyakiti orang lain. Ya, prinsip seperti ini dapat mengacaukan rumah tangga. Yang kedua, masalah tekanan sosial. Dalam tekanan sosial itu ada masalah keuangan. Masalah keuangan itu tidak ada uang masalah, banyak uang juga masalah. Betul kan? Tidak ada uang, orang bisa saling berantem, bisa saling menyalahkan satu sama lain, akhirnya tidak bisa menerima, menolak kenyataan yang sedang terjadi. Ya, orang tidak ada uang bisa juga menjadi pencuri akhirnya, bisa juga melakukan hal-hal yang tidak tepat dan melakukan hal-hal yang salah. Tetapi bukan hanya tidak ada uang bisa bermasalah, banyak uang pun bisa bermasalah. Ya, saya ingat seorang sahabat kami, dia waktu kuliah itu luar biasa, pelayanannya luar biasa, lalu kemudian sesudah dia menikah dan dapat tawaran, lalu dia mendaftar menjadi caleg, dia kemudian diterima menjadi anggota dewan di salah satu kabupaten, dan tahap awal masih bagus, dia punya visi misi bagus, mungkin ada yang dikerjakan, tetapi lama-lama dia tergerus oleh situasi, oleh keadaan, oleh orang-orang di sekelilingnya. Dia main satu perempuan, main dua perempuan, main tiga perempuan, kemana-mana akhirnya hidup di dalam persinahan yang tidak ada habis-habisnya. Jadi tidak ada uang masalah, punya uang kalau orang tidak siap juga bermasalah. Tetapi ada banyak orang kaya yang juga hidup takut akan Tuhan. Amin. Jadi segala sesuatu yang terjadi, tekanan-tekanan sosial di sekeliling saya dan saudara, adalah keputusan saya dan saudara. Apakah saya mau mengacaukan rumah tangga saya, atau saya mau memberkati rumah tangga saya? Saya mau memelihara rumah tangga saya. Saya mau hidup kudus dalam rumah tangga saya. Baik ada uang maupun tidak ada uang. Ada masalah kebutuhan moral juga. Lingkungan di sekeliling, kadang-kadang masalah moral ini seseorang tidak lagi bisa membedakan yang mana yang benar, yang mana yang salah, jika dia tidak mengizinkan Allah Roh Kudus memimpin seluruh kehidupannya. Masalah moral dalam perjalanan kita di kantor, di sekolah, di kampus, di mana saja, ini menjadi tantangan yang besar bagi saya dan saudara. Jika kita tidak berakar pada firman Allah, tidak menaruh hidup kita dalam firman Allah, tidak mengizinkan firman Allah mengisi kehidupan kita, maka kita tidak bisa membedakan yang baik dan benar. Itu sebabnya cahaya Roh Kudus harus selalu menerangi hati kita, sehingga kita bisa membuat keputusan yang tepat. Ya, ada situasi-situasi di sekeliling kita yang bisa membuat kita shock, kita kaget. Tiba-tiba keadaan berubah, tiba-tiba keadaan sulit dikendalikan, tiba-tiba saya harus buat keputusan saat itu juga. Seorang pria yang digoda oleh seorang wanita tidak bisa berpikir lama-lama, saya terima atau tidak ya? Ya, ingat Yusuf, dia tidak bisa pikir, aduh, dia cantik, dia istrinya bos saya, dia tidak bisa buat pertimbangan saat itu. Apa yang ada di dalam dirinya, kebenaran firman Tuhan yang ditanamkan dalam dirinya, itulah yang membuat dia mengambil keputusan yang tepat. Jadi ada saat-saat di mana saya dan saudara seketika itu juga harus membuat keputusan. Keputusan moral dapat diambil dengan benar jika seseorang memiliki Kristus di dalam hatinya. Lalu kemudian tuntutan sosial, ya. Orang muda, remaja biasanya sangat dipengaruhi oleh lingkungan sosialnya, oleh teman-temannya, oleh lingkungan di sekitarnya. Jika dia tidak menemukan jati diri yang benar di dalam Kristus, maka lingkunganlah yang akan mempengaruhi dia. Ya, tadi saya bilang, kekacauan dalam keluarga tidak hanya ditimbulkan oleh suami, istri, atau ayah dan ibu, tetapi juga bisa oleh anak-anak, oleh anak-anak remaja, oleh anak-anak pemuda, oleh mereka yang jatuh
kehidupan yang tadinya mungkin harmonis berubah. Ayah yang tadinya ramah, yang tadinya baik, yang tadinya memimpin dengan adil, tiba-tiba dia berubah menjadi sangat kasar karena pikirannya dipenuhi dengan tekanan oleh pergumulan anaknya. Atau demikian juga ibu yang tadi mungkin lemah lembut, sabar, penuh kasih, tetapi karena begitu sumpek di dalam dirinya, dia bisa berubah menjadi sangat kasar. Dia bisa berubah menjadi orang yang pemarah, bisa berubah menjadi orang yang sulit menguasai keadaan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, teman-teman muda, remaja, anak-anak yang berbahagia di dalam Tuhan, rumah tangga sebuah keluarga yang kuat dimungkinkan karena ada kolaborasi dan kerjasama yang indah di dalamnya. Masing-masing tidak menonjolkan dirinya sendiri, tetapi saling menghargai satu sama lain. Kemudian ketidakkonsistenan moral yang ketiga. Tidak konsisten. Kadang-kadang A bisa betul, tiba-tiba A bisa salah. Ya, kita bisa seperti umpamanya gini. Ada orang datang cari kita. Biasanya kita bilang, nak, kalau orang datang bangunkan mama ya, kalau mamanya lagi tidur. Atau biarpun bapak sibuk bagaimanapun, kalau orang datang cari bapak, kasih tahu ada bapak. Tapi suatu ketika mungkin yang datang tagih hutang. Lalu anak kita datang, ma ada tante ini datang. Lalu kita tahu, oh dia datang tagih hutang. Bilang tidak ada, mama tidak ada. Tidak konsisten kan pengajarannya? Jadi anak akhirnya menyimpulkan dalam kasus tertentu saya boleh menipu. Betul kan? Ketidakkonsistenan moral dalam keluarga membuahkan hasil yang negatif atau kacau. Yang terakhir, sikap masa bodoh terhadap kerohanian. Ini masalah yang sangat besar. Sebenarnya landasan utama sebuah keluarga itu bahagia, sebuah keluarga itu kuat, sebuah keluarga itu teguh, sebuah keluarga dapat menghadapi krisis dan tantangan adalah jika memiliki landasan kerohanian yang kuat. Jika seorang ayah, ibu, anak-anak diarahkan kepada Allah, maka apapun yang menerpa keluarga itu dapat berdiri kokoh. Mereka dapat menyelesaikan masalah bersama-sama. Mereka dapat berdoa dan bergumul bersama-sama. Amin. Yang berikut, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, itu persoalan-persoalan. Mungkin saudara bisa tambahkan, masih ada banyak persoalan ya. Tetapi ini yang kita bisa lihat pagi hari ini. Kemudian ada kemenangan dalam keluarga. Keluarga membutuhkan kepemimpinan. Allah rindu agar orang tua menjadi pemimpin dalam keluarga. Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai 9. Saudara ingat ya ayat itu? Allah mau supaya keluarga kita mempercakapkan firman Allah, baik waktu duduk, baik waktu berdiri, baik waktu berjalan. Allah menyatakan dirinya sebagai Allah yang esa, Sema Israel. Aku adalah Allah, satu-satunya Allah. Ya, Allah memperkenalkan diri kepada umatnya supaya keluarga yang takut akan Tuhan menyembah Dia, mengajarkan, mengarahkan seluruh sejarah hidup keluarga itu ke dalam tangan Tuhan. Jadi Allah bilang sama Musa bilang sama orang Israel, supaya setiap rumah tangga mengingat sejarah ini. Ajarkanlah, takutlah akan Tuhan, ikutilah perintah-perintah Tuhan. Waktu kamu duduk, waktu kamu berbaring, waktu kamu jalan, waktu kamu sedang bekerja, waktu kamu melakukan apa saja, kamu harus ingat bahwa hanya Allah yang patut disembah. Landasan keputusan setiap keluarga haruslah berdasarkan firman Allah. Keluarga harus mencatat sejarah dalam rumah tangganya, dalam perjalanan bersama dengan Allah. Saudara, kalau perhatikan Alkitab, Allah menunjukkan kepada saya dan saudara bahwa Allah mencatat sejarah dalam kehidupan keluarga. Betul? Mulai dari keluarga Adam dan Hawa, turun kepada keluarga Abraham. Sebelum Abraham tentu saja ada Lot, ya. Lalu dia memilih keluarga Abraham untuk berdiri di hadapan Tuhan. Lalu kemudian dia memilih Musa dari keluarga.
Dia mengangkat Daud dari keluarga sampai kepada keluarga Yusuf dan Maria untuk menyatakan keselamatan di seluruh dunia. Kalau saudara membaca Kisah Para Rasul pasal 16, di sana ada seorang ayah yang berjumpa dengan Kristus dan dia membagikan keselamatan itu kepada keluarganya sehingga keluarganya juga berjumpa dengan Kristus. Seorang ayah yang takut akan Tuhan adalah ayah yang memimpin rumah tangganya kepada takut akan Tuhan. Ada pesan juga untuk anak-anak. Anak-anak menghormati orang tua. Keluaran 20 ayat 21. Saya mohon kesediaan seorang muda. Keluaran 20 ayat 21. Di depannya kakak Selvi namanya siapa? Christian. Keluaran pasal 20 ayatnya yang ke-12, bukan 21. Keluaran 20 ayat 12. Silakan kakak. Kita dengar sama-sama. Orang-orang muda, mari perhatikan firman Tuhan. 20 ayat 12. Keluaran. Ya, silakan kakak. Keluaran 20 ayat 12. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di sana yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Amin. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya apa? Lanjut umurmu. Ini bicara tentang kualitas hidup dan kuantitas hidup. Waktu saya dan saudara menghormati orang tua kita, kenapa ditaruh kata hormat, bukan hanya kata taat? Ini bicara dari sejak saya dan saudara kecil sampai kepada dewasa. Ketika seseorang menikah, tentu saja dia tidak harus taat seluruhnya kepada orang tuanya lagi, tetapi dia tetap wajib menghormati orang tuanya. Anak-anak saya dan saudara sekarang yang masih kecil, yang masih di bawah asuhan dan biaya orang tua, saudara diwajibkan taat dan menghormati orang tua. Kenapa? Karena ada kualitas kehidupan, ada kuantitas kehidupan, ada janji berkat, ada janji kuasa dan penyertaan Allah dalam menghormati dan taat kepada orang tua. Amin. Jadi keluarga yang kuat bukan hanya berasal dari ayah dan ibunya saja, ada kerjasama dari anak-anaknya sehingga keluarga itu akan saling melengkapi satu sama lain. Kita tidak bisa menyalahkan orang tua saja pada suatu saat anak mungkin gagal, anak mungkin melakukan kesalahan. Tidak sepenuhnya salah orang tua. Karena waktu anak sudah semakin besar, dia juga buat keputusan sendiri. Betul? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, keluarga yang berkemenangan, keluarga yang kuat adalah keluarga yang ayah dan ibunya ditempatkan sebagai pemimpin dan anak-anaknya menghormati orang tuanya. Ada kerjasama yang indah. Keluarga juga yang kedua membutuhkan kasih. Kasih antara suami istri, Efesus 5 ayat 22 sampai 23 ini saya sudah pernah bahas di sini. Suami dan istri meletakkan landasan kasih mereka kepada kasih Kristus. Kasih Yesus kepada jemaatnya. Ini menarik, selalu menarik waktu saya dan saudara membahas bagian ini. Yesus mengasihi jemaatnya dan jemaatnya menghormati Yesus. Ini sebuah hubungan yang digambarkan betapa intimnya hubungan suami dan istri. Tidak dapat dipisahkan oleh apapun juga. Yohanes pasal 10 berjanji jemaat Tuhan yang percaya kepada Yesus yang ada di dalam tangannya tidak dapat direbut oleh kekuatan apapun juga, termasuk oleh kuasa setan. Artinya pasangan suami istri, kalau kita hubungkan dengan hubungan ini, maka tidak dapat dipisahkan oleh apapun juga. Amin. Pasangan suami istri harus menguatkan pernikahan mereka di dalam kasih Kristus. Kasih yang mengubah dari frustasi dan percekcokan menjadi keharmonisan dan tumbuh dalam kesehatan. Kasih yang sehat, kasih yang harmonis, ya. Lebih banyak mana kasih di rumah tangga kita? Cekcok atau kita bisa ubah percekcokan, pertengkaran, keributan menjadi harmonis. Betul kan? Biasanya sih digambarkan kalau film-film habis
habis orang bertengkar ya, suami istri habis bertengkar, kalau mereka pintar untuk menyelesaikan masalah, lalu kemudian mereka kembali ini. Amin. Jadi pasangan suami istri yang takut akan Tuhan dapat mengubah pertengkaran menjadi sumber keharmonisan karena masalahnya diselesaikan, kan? Yang menjadi masalah adalah kalau masalah tidak diselesaikan, dia menjadi tumpukan yang tidak selesai-selesai. Kasih yang dinyatakan bukan untuk menyimpan kesalahan. Kasih itu dinyatakan bukan karena saya mengasihi, kesalahannya simpan saja. Tidak usah ditegur, tidak usah disampaikan. Sampai pada titik tertentu saudara jenuh, capek, males. Aduh, saya sudah tahan hati, saya sudah berusaha sabar, saya sudah berusaha menghormati, saya sudah coba untuk semua, tapi akhirnya saya tidak kuat lagi. Karena tidak pernah dinyatakan, tidak pernah disampaikan. Jadi kasih harus dinyatakan, jangan hanya disimpan. Kasih yang mempraktekkan kesetiaan. Setia ya Bapak Ibu, suami istri secara khusus, bapak-bapak setia. Dimanapun saudara pergi, kemanapun saudara ada, setia kepada pasangan saudara. Itu sama dengan setia kepada Tuhan. Janji nikah saya dan saudara itu diucapkan di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaat Tuhan. Amin. Bukan hanya berdua janjinya kan. Kita buat janji berdua ya, kita seumur hidup ya, sudah selesai. Tidak. Janji pernikahan saya dan saudara diucapkan di hadapan Allah dan di hadapan jemaat Tuhan. Itu menambahkan kekudusan dan kesakralan pernikahan. Itu menambahkan berkat dan kuasa ke dalam pernikahan. Itu menambahkan otoritas Allah yang tidak terbatas ke dalam pernikahan. Itu menggambarkan kesetiaan Allah yang rela merebut saya dan saudara dari dalam dosa, menyerahkan dirinya, merupakan bagian dalam pernikahan. Jadi pernikahan saya dan saudara adalah pernikahan yang dituntut kesetiaan mutlak. Amin. Tidak ada jendela, tidak ada pintu tertutup, hanya untuk kesetiaan. Hanya saya dan saudara, saya dan suami saya, saudara dan suami dan istri saudara. Tidak ada yang lain di dalam. Setia kepada pernikahan kita. Kasih yang mempraktekkan kesetiaan, kasih yang mengungkapkan semangat menghargai dan memperhatikan. Ini kalau di awal pernikahan enak ngomongnya. Tapi sesudah 5 tahun, mungkin gak sampai 5 tahun juga kadang-kadang ya. Mungkin 3-4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, ya 20 tahun apalagi ya. Kemarin Bapak dan Mama baru rayakan pernikahan ke 25 tahun. Itu sungguh luar biasa ya. 25 tahun itu pernikahan perak. Kalau Bapak Thomas sudah berapa tahun? Sama dengan Bapak. Kayaknya lebih Bapak karena kakak Vicky umur berapa kan? Oh, Bapak 92. Berapa itu? Ya, Mama Vicky seberapa tahun? Pernikahannya, Ma? 40 tahun. Wow. Luar biasa. 10 tahun lagi kalau Tuhan kasih panjang umur, maka masuk pernikahan emas ya. 50 tahun itu pernikahan emas. Bapak Ibu yang kekasih, orang-orang muda, teman-teman yang masih muda, yang pernikahannya mungkin baru umur 10, 5, 4 atau bahkan 1 tahun, dengarkan ini. Memperhatikan satu sama lain, kasih yang terus memperhatikan, kasih yang terus menghargai, itu harus disemangati, harus dibangunkan, harus dipupuk, disirami, terus menerus dilakukan. Kalau tidak, kita akan hilang. Hubungan kita sama lama-lama menjadi hubungan yang kayak kenapa? Apa? Tidak. Saya tak mau. Terserah kok. Jangan sudah. Tidak hangat lagi. Betul? Karena kasihnya mulai menudar. Yang ada cuman ya sakop istri jadi, sakop suami jadi, itu saja. Harus ada semangat untuk saling memperhatikan dan saling menghargai. Kasih yang mengampuni satu sama lain. Setiap kali saya bicara ini, mungkin saudara katakan, aduh kakak Mia bosan dengar itu. Saya kalau bicara ini ke saya punya mama bilang, kau stop bicara itu, kau tidak tahu rasanya. Aduh, saya bilang mama, saya itu juga punya suami, saya juga tahu rasanya disakiti, menyakiti kan.
Bapak Ibu jangan selalu merasa saya sendiri yang disakiti. Kan suami istri dengar, bukan hanya istri yang disakiti, atau bukan hanya suami yang disakiti. Saudara berdua itu saling menyakiti. Kan? Benar tidak? Kalau saya yang cerita sama kakak Ike, umpamanya saya bilang, saya sakit hati. Tapi coba dengar suami saya cerita. Dia juga akan bilang, saya juga sakit hati. Betul toh? Jadi kita tidak bisa memandang persoalan hanya dari sisi kita. Karena ini hubungan dua arah, bukan hubungan satu arah. Saudara berdua, kalau saudara sendiri sakit-sakit sendiri, makan-makan sendiri, nangis-nangis sendiri, itu betul. Tapi karena kita berdua, maka ini masalah berdua. Jadi harus saling mengampuni juga. Kalau saling menyakiti ya saling mengampuni, supaya ada jalan keluar. Kalau saling mendendam ya sudah, selamat tinggal, kacau pasti jadi. Kemudian saya dan saudara harus berpikiran positif. Kasih yang berpikiran positif menjadi jawaban, bukan menjadi persoalan. Kalau ada masalah pikirannya positif dong, jangan selalu negatif ya. Aduh ini pasti sapu suami ini dia begini. Aduh ini pasti sapu istri ini seperti ini. Jadi akhirnya begitu. Terhadap anak-anak juga, kita juga harus belajar memberikan pikiran-pikiran positif terhadap anak-anak kita. Tapi anak-anak, saudara juga harus belajar berpikiran positif terhadap orang tua saudara. Jangan saudara selalu pikir dilarang saja, dimarah saja. Padahal pasti ada tujuannya orang tua itu. Jadi ada timbal balik. Lalu kasih yang bertumbuh. Kita semua tidak sempurna. Jadi kita harus bertumbuh dalam kasih. Tiap hari kita perlu kasih Yesus memperbarui hati kita, supaya kasih itu dapat kita alirkan kepada suami, kepada anak-anak, anak-anak kepada orang tua kepada anak, suami kepada istri, dan sebaliknya. Kasih kita harus bertumbuh. Jangan tuntut orang sempurna lalu kita sendiri tidak perhatikan diri kita. Kita tuntut suami kita baik, suami kita sabar, suami kita kuat, suami kita bisa ini, tetapi kita sendiri nggak ada perubahan. Dia bilang, kok enak sekali ya, tuntut saya baru, kok sendiri tak berubah. Harus bertumbuh, kasih yang saling berbagi. Bagi, kalau punya masalah bagi. Kalau saudara kesal, dibagi, tapi dalam cara yang baik ya. Belajarlah bagaimana bertengkar yang baik, bagaimana mengungkapkan pendapat yang baik, bagaimana marah yang baik, sehingga hidup rumah tangga kita yang terakhir, keluarga membutuhkan Tuhan Yesus Kristus. Apapun upaya saya dan saudara tanpa Tuhan, keluarga kita tetap akan kacau. Firman Allah pagi hari ini berkata kepada saya dan saudara, siapa yang mengacaukan rumah tangganya akan menangkap angin. Kalau saudara mengacaukan rumah tangga saudara, sengaja atau tidak sengaja, dengar pagi hari ini, saudara akan tangkap angin, tidak dapat apa-apa. Tapi kalau saudara menjaga dan menguatkan pernikahan saudara, ayat 30 berkata, hasil orang benar adalah pohon kehidupan. Saudara akan menyaksikan kuasa, kemurahan, kasih, kelimpahan, kebaikan, segala sesuatu di dalam surga dicurahkan atas hidup saya dan saudara. Mungkin orang di sekeliling saudara melihatnya dengan cara yang berbeda. Kemarin mama saya telepon dan bilang, rumahmu sudah sampai di mana? Oh sedang dipasangi sema. Mama saya bilang begini, aduh kasihan juga kalian ini ya, sudah menikah berpuluh-puluh tahun, dia bilang berpuluh-puluh tahun baru bisa bikin rumah. Orang-orang anak-anak keluarga yang lain itu dong baru menikah, baru kerja sudah bisa bikin rumah bagus-bagus. Kamu ini lama sekali. Saya tersenyum. Lalu saya bilang, Ma, mari kita bersyukur bersama-sama dengan mereka yang diberkati oleh Tuhan luar biasa. Saya punya berkat saya sendiri dan saya menikmati berkat saya. Amin. Saudara jangan lihat orang lain. Lihat Tuhan dalam rumah tanggamu. Lihat kasih Allah yang besar, sehingga saudara akan menikmati anugerahnya. Jangan dengar apa yang orang lain katakan yang menjelekkan saudara. Yang memotivasi dengar, yang kritik membangun dengar. Pakai itu untuk membawa diri kita semakin menikmati anugerah Tuhan. Jangan kacaukan rumah tangga kita, tapi biarlah kemenangan Kristus menjadi bagian kita. Sebagai kesimpulan, pastikan keluarga kita tidak terhanyut dalam kekacauan, tetapi hidup berkemenangan. Keluarga yang bijaksana
adalah keluarga yang hidup dalam pimpinan kasih dan ketuhanan Yesus Kristus. Kita berdoa dan mengucap syukur buat firman Tuhan. Bapa, terima kasih buat firman. Engkau sungguh baik, indah, dan tidak dapat ditandingi dengan apapun juga. Apa yang Tuhan kerjakan dalam rumah tangga kami adalah perjalanan yang indah. Tuhan membentuk kami masing-masing sesuai dengan porsi kami masing-masing. Tuhan kenal siapa kami masing-masing, keluarga-keluarga kami masing-masing. Cara Tuhan membentuk, cara Tuhan memproses, cara Tuhan membawa dari satu perkara kepada perkara lain. Dalam setiap keluarga berbeda. Tapi kami percaya, waktu kami takut akan Tuhan, waktu keluarga kami bertuhankan Yesus, waktu keluarga kami dipimpin oleh Tuhan, waktu keluarga kami menikmati kasih Tuhan, maka keluarga kami akan teguh di dalam Tuhan. Keluarga kami akan menjadi pohon kehidupan. Kami menikmati pohon kehidupan di dalamnya, karena Engkau ada di dalamnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini hamba memberkati setiap keluarga, memberkati keluarga Bapak Thomas Dale, memberkati Bapak, Ibu, anak-anak, keluarga besar mereka, keponakan-keponakan yang tinggal bersama-sama dengan mereka. Memberkati pekerjaan segala usaha mereka, memberkati keluarga Bapak Victor Wariori, Ibu dan Bapak, anak-anak mereka kami taruh dalam tangan Tuhan. Memberkati keluarga Bapak Bobby Lengkong, menyerahkan keluarga ini dalam tangan Tuhan. Memberkati keluarga Bapak Sam Usmani, keluarga hamba-Mu Bapak Angki Usmani. Kasih setia Allah yang maha besar menuntun dan memimpin keluarga ini. Kami berdoa dan memberkati Tuhan Yesus keluarga Magablo, Bapak dan Ibu, anak-anak kami taruh dalam tangan Tuhan. Kami berdoa dan memberkati keluarga hamba-Mu Bapak Heru Mugu, memberkati Bapak, memberkati anak-anak mereka, memberkati rumah mereka yang sedang dibangun hari ini. Kami juga berdoa dan memberkati keluarga Stiana Pesi, Bapak dan Ibu, anak-anak, opa yang sedang sakit. Kami berdoa, Tuhan jamah dan pulihkan hamba-Mu. Kami juga berdoa dan memberkati keluarga hamba-Mu Bapak Matias Pigai, menyerahkan keluarga ini dalam tangan Tuhan. Bapak dan Mama dalam masa tua mereka, Tuhan kuatkan, teguhkan, berkati. Dan biarlah mereka semakin mengasihi Tuhan. Memberkati keluarga Nikanor Pigai. Kami memberkati Bapak dan Ibu, anak-anak mereka. Memberkati Tuhan Yesus, keluarga hamba-Mu Bapak Denny Patiasina. Kami menyerahkan Bapak Denny yang ada di Timika, Ibu dan anak-anak yang ada di sini. Memberkati keluarga Kipu, Kakak Tia yang siap untuk bersalin menunggu hari. Kami berdoa dalam nama Yesus. Tuhan kuatkan hamba-Mu, berdiri di depan pintu rahim hamba-Mu, dan biarlah hamba-Mu boleh bersalin dengan baik, tepat pada waktu Tuhan, dalam kasih dan anugerah Tuhan. Anak yang dilahirkan sehat dan kuat, dan semua yang diperlukan Tuhan sendirilah yang akan menyediakan bagi keluarga muda ini. Kami berdoa Tuhan dan memberkati keluarga hamba-Mu Bapak Bonifas Besi Timur. Kami menyerahkan Bapak yang ada di Ambon, Ibu dan anak-anak yang ada di sini, usaha-usaha kecil-kecilan mereka. Kami berdoa Tuhan memberkati, buat berhasil dalam anugerah Tuhan sendiri. Kami juga berdoa dan memberkati keluarga Bapak Delvis Taulending, menyerahkan Bapak dan Ibu dalam tangan Tuhan. Memberkati anak-anak mereka, memberkati pembangunan rumah mereka yang sedang dikerjakan hari ini. Biarlah Tuhan juga menyelesaikannya dalam anugerah dan kemurahan-Mu. Kami juga berdoa dan memberkati keluarga hamba-Mu Bapak Wahid Timur, Bapak yang sedang pelayanan di Manokwari. Tuhan berkati, lindungi, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, buat berhasil. Dan biarlah hamba-Mu boleh tiba di sini juga tanpa kekurangan sesuatu apapun. Kami juga berdoa dan memberkati keluarga hamba-Mu Bapak Tinus Row, menyerahkan Bapak dan Mama ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati kedua hamba-Mu, memberkati Kakak Dea yang ada di Semarang, bersama-sama dengan dia dalam penulisan skripsinya menjelang selesai. Kami berdoa Tuhan sendiri campur tangan. Kami juga bersyukur dan memberkati keluarga Bapak Frankie Rowe, menyerahkan Bapak dan Ibu, anak-anak mereka dalam tangan Tuhan. Kami juga mau berdoa dan memberkati keluarga hamba-Mu Bapak Numberi,
memberkati Bapak, memberkati Kakak Regi dalam masa kehamilannya. Tuhan kuatkan. Dan biarlah janin dalam rahim hamba-Mu bertumbuh dengan sehat dan kuat. Kami berdoa dan menyerahkan setiap keluarga rumah tangga dalam tangan Tuhan. Jika ada yang hamba lupa doakan, kami berdoa dalam nama Yesus. Kasih setia Tuhan juga menjadi bagian mereka. Kami berdoa memberkati keluarga Jonathan. Bapak dan Ibu kami taruh di dalam tangan Tuhan. Anugerah Allah yang Maha Besar juga menjadi bagian dari kedua hamba-Mu. Kerinduan dan pergumulan mereka Tuhan jawab sesuai dengan waktu dan cara Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami memberkati setiap rumah nikah kami, baik suami, istri, anak-anak kami. Biarlah Tuhan kami semakin bijaksana di hadapan Tuhan. Kami bertumbuh di dalam kepemimpinan Tuhan, bertumbuh di dalam kasih Tuhan, dan bertumbuh di dalam takut akan Tuhan. Sehingga rumah tangga kami menjadi keberkatan dan mempermuliakan nama Tuhan. Anak-anak kami yang sedang kuliah kami taruh dalam tangan Tuhan. Mereka yang kuliah di luar kota Sorong maupun yang ada di kota ini, kami berdoa Tuhan membuat mereka berhasil. Kami berdoa dan memberkati anak-anak kami yang sedang mencari pekerjaan. Tuhan buka jalan bagi mereka. Campur tangan dalam setiap proposal-proposal yang mereka ajukan, lamaran-lamaran yang mereka ajukan. Tuhan campur tangan dan buka jalan meskipun kondisi yang sulit. Biarlah Tuhan sendiri menjadi jawaban bagi anak-anak kami. Orang-orang muda, biarlah Tuhan berkati mereka, jadikan mereka teguh, kuat di dalam Tuhan. Anak-anak remaja, kami menemukan jati diri mereka di dalam Kristus, dan mereka menjadi orang-orang benar yang teguh, yang tangguh, yang senantiasa menyatakan kasih dan kemuliaan Tuhan. Dan anak-anak kami bertumbuh di dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Roh Tuhan bertambah-tambah atas mereka, dan mereka dipimpin ke arah kebenaran Allah, sehingga mereka menjadi generasi ilahi, generasi yang memberkati keluarga, memberkati gereja, bahkan memberkati bangsa mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa hari ini memberkati pembangunan rumah Tuhan. Kami bersyukur buat apa yang Tuhan terus kerjakan. Terima kasih Tuhan buat campur tangan Tuhan. Terima kasih buat panitia, ketua panitia yang terus bekerja, memotivasi, mendorong, mengatur segala sesuatu. Terima kasih buat hikmat yang Tuhan berikan kepada hamba-Mu Bapak Tinus. Terima kasih buat semua hamba-hamba-Mu yang bekerja, para tukang yang bekerja, Bapak Frankie Rowe dengan semua teman-teman yang bekerja. Kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan beri kesehatan, Tuhan lindungi, sertai semua yang mereka kerjakan. Tuhan Engkau buat berhasil, memberkati keluarga-keluarga mereka masing-masing, makan minum pakai yang mereka perlukan dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan Engkau yang menjadi Allah penyedia bagi hamba-hamba-Mu. Dan kami berdoa menyerahkan semua yang menjadi rencana ke depan, Tuhan menjadi sumber jawaban. Kami berdoa dan mengucap syukur buat evaluasi jemaat yang sudah dikerjakan minggu lalu. Kami berdoa buat semua keputusan yang diambil, yang akan dilaksanakan dalam tahun ini. Biarlah roh Tuhan turut campur tangan di dalamnya, bekerja, meneguhkan dan mengarahkan hati kami kepada kehendak Allah, sehingga pelayanan ini dibawa kepada kehendak-Mu. Permuliakan diri-Mu ya Tuhan di tengah-tengah jemaat Elroy, dan agungkan diri-Mu di antara kami. Kami berdoa buat masa pandemi COVID ini. Biarlah Tuhan Engkau campur tangan vaksinasi yang akan dilakukan, yang bahkan juga sudah dilakukan. Biarlah Tuhan sendiri yang bekerja di dalamnya, sehingga masa pandemi ini boleh segera berakhir. Dan kami berdoa Tuhan lindungi seluruh jemaat-Mu. Biarlah kami semua teguh di dalam Tuhan. Jauhkan kami dari segala virus, tapi tolong juga kami untuk bijaksana di dalam mengatur segala sesuatu dan hidup dengan benar, sehingga semua yang jahat Tuhan halaukan dari kemah-kemah kediaman kami, sehingga kami boleh berdiri teguh dan terus mempermuliakan Allah di dalamnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami memberkati bangsa dan negara kami, Bapak Presiden dan semua jajarannya, memberkati Papua dan Papua Barat. Kasih setia Allah yang Maha Besar menjadi bagian kami. Dana otsus yang sudah dikucurkan untuk tahap kedua ini, kami berdoa Tuhan Engkau memberkati, nyatakan anugerah-Mu. Biarlah Tuhan lahir pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan, pemimpin-pemimpin yang akan mempergunakan dana itu untuk pembangunan kesejahteraan kota dan daerah kami.
Engkau ya Tuhan yang menyatakan anugerah-Mu sehingga dana otsus yang baru ini dapat dipakai dengan baik. Terima kasih Bapa di surga. Ini seluruh kehidupan kami Tuhan. Jika ada hamba-hamba-Mu yang sakit hari ini, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau menyembuhkan, memulihkan, dan menyatakan kuasa-Mu atas setiap pribadi. Kalau ada yang sedang dalam pergumulan, Tuhan menjadi sumber jawaban bagi mereka. Kalau ada yang sedang menghadapi tantangan dan pergumulan, Engkau ya Tuhan menjadi jawaban dan kekuatan bagi setiap pribadi. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur mengembalikan pujian hormat kepada Bapa dalam surga dan menerima jawaban di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang percaya kita katakan amin. Puji Tuhan, saya kembalikan kepada hamba.